Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Setuju nggak sih kalau bumbu rempah masakan Indonesia itu memang paling the best? Kaya rempah dan kaya rasa, bisa dibuat berbagai macam masakan. Nah, hari ini aku mau bikin bumbu dasar masakan Indonesia yang praktis banget. Tinggal cemplang-cemplung dan awet berbulan-bulan di dalam freezer. Nah, untuk yang pertama di sini aku mau bikin bumbu dasar bawang. Di sini ada 250 gram bawang merah dan 250 gram bawang putih. Ini ada 200 ml minyak goreng. Dan untuk pengawet alaminya aku pakai 1 sendok teh lada bubuk dan garam. Nah, pertama-tama ini haluskan dulu bawangnya. Ini aku pakai chopper aja ya teman-teman. Nah, ini dichopper kasar dulu sebentar. Nah, kalau sudah sedikit terpotong-potong, masukkan 200 ml minyak. Kemudian ini di blender sampai halus. Ini blender ini aku belinya di toko oren. Ini murah banget, di bawah 100 ribuan. Ini aku pakainya sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang masih awet banget. Untuk link pembeliannya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, setelah halus ini langsung dimasak. Ini dimasak sampai benar-benar mateng, sampai tidak tercium bau langu ya. Nah, untuk pengawet alaminya di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Nanti untuk seasoningnya kalian pas masak bisa ditambahin sendiri ya teman-teman. Nah, ini dimasak terus sampai matang, sampai mengeluarkan minyak, sampai minyaknya ini naik ke permukaan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah minyaknya naik ke permukaan seperti ini berarti udah matang. Tinggal ditunggu agak sedikit dingin dan siap disimpan di dalam food container. Nah, ini bisa disimpan di dalam chiller aja. Ini bertahan sampai 2 bulanan ya teman-teman. Kalau mau lebih lama lagi bisa masukin dalam freezer. Dan untuk bumbu bawang ini bisa dipakai berbagai macam masakan seperti nasi goreng, mie goreng, sup, aneka gorengan, aneka tumisan, bahkan kuah bakso juga bisa ya. Nah, selanjutnya mau bikin bumbu dasar putih. Ini mirip-mirip dengan bumbu dasar bawang sebelumnya ya. Di sini ada 250 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 50 gram kemiri, 200 ml minyak. Dan untuk pengawet alaminya aku pakai 1 sendok teh garam dan lada bubuk. Caranya masih sama. Ini aku chopper dulu bawang merah, bawang putih. Ini dichopper kasar aja. Masukkan juga kemirinya. Nah, ini dichopper sebentar sampai terpotong-potong. Tambahkan 1 sendok makan ketumbar dan 200 ml minyak goreng. Kemudian ini di blender lagi sampai halus. Setelah halus kemudian ini dimasak sampai benar-benar matang, sampai tidak tercium bau langu. Pengawet alaminya di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam dan lada bubuk. Nanti untuk seasoningnya kalian bisa tambahkan sendiri pas lagi memasak ya teman-teman. Nah, ini dimasaknya sampai benar-benar matang, sampai minyaknya naik ke permukaan seperti ini. Nah, kalau sudah minyaknya naik begini, ini berarti udah matang ya teman-teman. Tinggal ditunggu agak dingin, kemudian disimpan di dalam food container. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam chiller. Ini bertahan kurang lebih sekitar 2 bulanan ya teman-teman. Kalau mau lebih awet lagi bisa dimasukkan ke dalam freezer. Dan untuk bumbu dasar putih ini bisa dipakai berbagai macam masakan seperti soto bening, rawon, soto betawi, semur, opor putih, dan berbagai macam masakan lain. Nah, lanjut yang ketiga kita bikin bumbu dasar kuning. Ini ada 150 gram bawang putih, 250 gram bawang merah, 50 gram kemiri, 200 ml minyak goreng. Di sini ada kurang lebih sekitar 3 jempol kunyit, 2 jempol lengkuas, dan ini ada 2 jempol jahe. Ini lengkuasnya kalau bisa cari yang agak muda ya teman-teman, supaya gampang menghaluskannya. Pengawet alaminya masih sama, 1 sendok teh garam dan lada bubuk. Dan di sini ada tambahan 1 sendok makan ketumbar. Nah, masih sama, ini aku chopper sebentar, kunyit, jahe, lengkuas, bawang-bawangannya. Nah, kalau sudah sedikit terpotong-potong, tambahkan 200 ml minyak, 50 gram kemiri, 1 sendok makan ketumbar. Dan kemudian ini di blender sampai benar-benar halus. Setelah halus tinggal dimasak aja sampai benar-benar matang, sampai tidak tercium bau langu. Untuk pengawet alaminya tambahkan 1 sendok teh garam dan lada bubuk. Nanti untuk seasoningnya kalian bisa tambahkan sendiri pas lagi memasak ya teman-teman.
Kalau sudah, ini tinggal dimasak sampai benar-benar matang, sampai berminyak seperti ini. Setelah matang ditunggu agak dingin dan bisa disimpan di dalam food container. Dan untuk bumbu dasar kuning ini bisa diolah berbagai macam masakan seperti laksa, soto kuning, acar, opor, palu mara, tongseng, dan berbagai macam masakan lain. Dan lanjut yang terakhir, kita bikin bumbu dasar merah. Di sini ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, setengah kilogram atau 500 gram cabai merah besar. Boleh dicampur cabai rawit atau cabai keriting kalau mau pedas ya. Ada 5 butir kemiri yang sudah dibakar dan setengah sendok makan terasi. Masih pakai minyak 200 ml dan penyedap alaminya aku pakai 1 sendok teh garam dan gula pasir. Nah, pertama-tama di sini cabai besarnya aku buang dulu biji tengahnya. Kalau sudah, tinggal dihaluskan aja bersamaan dengan bawang merah dan bawang putih. Chopper sebentar sampai terpotong-potong. Tambahkan 5 butir kemiri dan setengah sendok makan terasi. Masukkan 200 ml minyak goreng. Dan ini di blender sampai benar-benar halus. Setelah halus, ini dimasak sampai benar-benar matang, sampai tidak tercium bau mentah atau bau langu. Untuk pengawet alaminya aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Nanti untuk seasoningnya kalian bisa tambahkan sendiri pas lagi memasak ya teman-teman. Nah, ini dimasak sampai benar-benar matang, sampai minyaknya naik ke permukaan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini ini berarti udah matang, tinggal ditunggu dingin dan disimpan ke dalam food container. Nah, untuk bumbu dasar merah ini bisa diolah berbagai macam masakan seperti balado, rica-rica, bumbu Bali, bumbu ayam bakar, dan lain-lain. Nah, ini dia 4 macam bumbu dasar masakan Indonesia yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, ini kalau moms yang sibuk ya, nggak punya waktu lama-lama di dapur, cocok banget nyetok bumbu dasar seperti ini. Jadi kalau masak tinggal cemplung-cemplung aja. Dan yang paling penting ini lebih sehat karena bahan-bahannya alami dan tanpa pengawet buatan. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat.